Tatap langit malam, miliaran bintang berkelip. Di seberang sana, di galaksi lain, bahkan di alam semesta lain, pertanyaan yang membakar rasa penasaran manusia sejak dulu. Apakah kita sendirian di alam semesta yang luas tak terhingga ini? Mungkinkah ada tetangga kosmik kita? Makhluk lain yang bernapas, berpikir, dan bertanya-tanya seperti kita? Ini bukan fiksi ilmiah, tapi perpaduan antara sains paling mutakhir dan clue dari kitab suci. Selama beberapa dekade terakhir, ilmuwan di seluruh dunia terobsesi dengan satu pertanyaan. Apakah kita sendirian? Mereka mengerahkan teleskop raksasa, meluncurkan misi penjelajahan, bahkan mendengarkan suara dari bintang-bintang, semua demi satu tujuan: menemukan tanda-tanda kehidupan di luar bumi. Program SETI lahir, perburuan eksoplanet dimulai, dan atmosfer planet-planet lain dianalisis habis-habisan. Hasilnya, beberapa fakta mencengangkan. Planet kembar bumi terungkap. Sejak 1990-an, para astronom menemukan lebih dari 4.000 planet di luar tata surya kita. Ribuan! Dan yang lebih gila, beberapa di antaranya mirip bumi dan berada di zona Goldilocks. Tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, pas untuk air cair. Bayangkan, dunia-dunia lain dengan lautan, sungai, bahkan mungkin kehidupan. Bahan baku kehidupan ada di mana-mana. Meteorit yang jatuh ke bumi membawa kejutan. Asam amino dan molekul organik. Ini seperti menemukan resep dasar kehidupan tersebar di seluruh kosmos. Artinya, alam semesta ini punya semua bahan yang dibutuhkan untuk menciptakan kehidupan, bukan cuman bumi. Mars, planet merah tetangga kita, ternyata menyimpan jejak air di masa lalu. Dan yang lebih spektakuler, bulan Europa milik Jupiter diperkirakan punya samudra cair di bawah lapisan esnya. Lautan di bulan lain, di mana ada air, peluang kehidupan melonjak drastis. Tapi, setelah semua penemuan mencengangkan ini, satu pertanyaan besar masih menggantung. Apakah semua ini hanya kebetulan kosmik, ataukah alam semesta memang dirancang untuk menampung kehidupan di banyak tempat? Sains memberi kita petunjuk kuat, tapi bagaimana dengan kearifan dari tradisi agama? Apakah Islam, yang berusia lebih dari 1.400 tahun, punya pandangan tentang hal ini? Siapa sangka? Jawabannya mungkin akan membuat kita tercengang. Mengejutkan, ternyata Islam sudah memberikan kode tentang kehidupan di luar bumi sejak berabad-abad lalu. Al-Quran, kitab suci yang berusia lebih dari 1.400 tahun, menyimpan ayat-ayat yang jika kita telaah lebih dalam, membuka kemungkinan adanya makhluk lain di alam semesta. Siap untuk melihat perspektif yang tak terduga ini? Quran Surah Asy-Syura ayat 29, ayat kunci yang sering terlewatkan. Perhatikan kalimat ini. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi serta makhluk-makhluk yang Dia sebarkan pada keduanya. Makhluk-makhluk yang disebarkan pada keduanya. Bukan hanya di bumi tapi juga di langit. Dan langit dalam Al-Quran seringkali melampaui atmosfer bumi, merujuk pada alam semesta yang maha luas. Ini bukan lagi sekadar clue, tapi pernyataan tersirat tentang adanya makhluk di luar sana. Quran Surah Al-Isra ayat 70, manusia mulia, tapi bukan satu-satunya. Ayat ini menegaskan, dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang telah kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Banyak makhluk! Kata ini jelas menunjukkan bahwa ada makhluk ciptaan Allah yang jumlahnya banyak. Selain manusia, siapa mereka? Malaikat? Jin? Ya, mungkin. Tapi, mungkinkah ada kategori makhluk lain yang bahkan belum kita kenal? Alam semesta ini terlalu luas untuk hanya diisi manusia, bukan? Bahkan, ulama-ulama besar seperti Ibnu Katsir dalam tafsirnya yang monumental mengakui kemungkinan bahwa makhluk Allah bisa tersebar di berbagai penjuru alam semesta. Ini bukan sekadar spekulasi, tapi interpretasi ulama terhormat terhadap ayat-ayat Al-Quran.
Islam tidak pernah menepikan kemungkinan adanya kehidupan di luar bumi. Bayangkan, berabad-abad sebelum teleskop modern ditemukan, ilmuwan-ilmuwan Muslim sudah berpikir tentang kehidupan di luar bumi. Mereka adalah para visioner yang melampaui zamannya. Al-Farabi, abad ke-9. Jauh sebelum era antariksa, Al-Farabi berani menulis tentang kemungkinan adanya dunia-dunia lain yang berbeda dari bumi. Pemikiran yang sangat revolusioner untuk masanya. Ibnu Sina, abad ke-10. Sang maestro kedokteran dan filsafat, Ibnu Sina, dalam karya-karyanya mengelaborasi konsep banyak dunia yang diciptakan Allah. Filosofi yang membuka ruang bagi kemungkinan kehidupan di berbagai tempat di kosmos. Nasir al-Din al-Tusi, abad ke-13. Ilmuwan astronomi yang brilian ini mendahului Kopernikus dalam pemikiran tentang alam semesta. Al-Tusi mengusulkan bahwa bintang dan planet lain bisa memiliki kondisi yang sangat berbeda dengan bumi. Sebuah intuisi ilmiah yang luar biasa. Mereka bukan hanya ilmuwan, tapi juga para pencari kebenaran yang memadukan iman dan akal. Pemikiran mereka membuktikan bahwa ketertarikan pada misteri alam semesta telah lama bersemi dalam tradisi Islam. Laporan penampakan benda terbang tak dikenal membanjiri dunia modern. Tapi tahukah kamu, jejak penampakan misterius juga ada dalam sejarah Islam. Catatan-catatan dari peradaban Islam zaman dulu menyebutkan cahaya aneh atau benda asing yang melintas di langit. Meskipun bisa jadi fenomena alam biasa, kisah-kisah ini menarik untuk dikaji ulang. Apakah ada sesuatu yang terlewatkan? Sains modern, misteri yang belum terpecahkan. Ilmu pengetahuan modern berhasil menjelaskan banyak laporan UFO sebagai fenomena atmosfer, ilusi optik, atau bahkan proyek militer rahasia. Tapi, ada sebagian kecil kasus yang tetap menjadi misteri. Penjelasan ilmiah belum mampu menjangkau semuanya. Misteri ini terus menggelitik rasa ingin tahu. Jin dan angkasa. Perspektif Islam. Dalam pandangan Islam, jin adalah makhluk yang memiliki kemampuan melayang-layang di angkasa. Mungkinkah beberapa laporan UFO yang tak terjelaskan sebenarnya adalah jin yang menampakkan diri? Sebuah perspektif menarik untuk dipertimbangkan. Internet dipenuhi teori alien, tapi kita harus pintar membedakan mana mitos dan mana fakta. Mari kita bongkar satu persatu. Teori konspirasi palsu, alias halu. Pemerintah dunia diam-diam kerjasama dengan alien, belum ada bukti satupun. Ini hanya imajinasi liar. Area 51 di Amerika menyimpan alien yang ditangkap. Yang ada hanya eksperimen militer rahasia. Area 51 memang misterius, tapi bukan berarti ada alien di sana. Alien datang ke Mesir kuno dan membantu membangun piramida. Teknologi manusia zaman dulu sudah cukup canggih. Piramida adalah bukti kejeniusan manusia Mesir kuno, bukan campur tangan alien. Fakta ilmiah yang menguatkan kemungkinan eksoplanet mirip bumi itu nyata. Ribuan planet seperti bumi telah ditemukan. Air ditemukan di bulan-bulan planet lain. Bahkan lautan tersembunyi. Molekul organik tersebar di luar angkasa. Bahan baku kehidupan ada di mana-mana. Jadi, jangan tertipu teori konspirasi. Fokuslah pada fakta ilmiah yang nyata-nyata mendukung kemungkinan adanya kehidupan di luar bumi. Jadi, apakah kita sendirian? Hingga saat ini sains belum memberikan jawaban pasti. Tapi indikasi kuat bertebaran di mana-mana. Exoplanet, air di planet lain, molekul organik. Alam semesta seperti memanggil kita untuk menjelajahi lebih jauh. Islam juga tidak menepikan kemungkinan itu. Ayat-ayat Al-Quran dan pemikiran ulama besar membuka ruang bagi adanya makhluk lain di luar sana. Sebuah perspektif yang menenangkan sekaligus mendorong rasa penasaran. Ilmuwan Muslim zaman dulu bahkan sudah jauh memikirkan ini berabad-abad lalu. Mereka adalah bukti bahwa pertanyaan tentang kehidupan di luar bumi bukanlah hal baru, tapi bagian dari perjalanan intelektual manusia. Kesimpulannya,
Kita belum tahu pasti, tapi kemungkinan itu selalu ada, bahkan sangat mungkin. Alam semesta ini terlalu luas dan misterius untuk kita batasi hanya pada apa yang kita ketahui sekarang. Dan pertanyaan terakhir yang menggelitik, jika ada alien, apakah mereka juga menjalankan ibadah? Puasa Ramadan misalnya. Alam semesta ini penuh kejutan. Tulis pendapat tergila kamu di kolom komentar di bawah. Jangan ragu untuk berteori, berimajinasi, atau bahkan berbagi ayat atau hadis yang relevan. Diskusi ini milik kita bersama. Share video ini ke teman-teman lo yang penasaran sama astronomi, Islam, dan misteri alam semesta. Biarkan lebih banyak orang ikut serta dalam petualangan pikiran ini. Jangan lupa subscribe channel ini. Nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video-video gokil dan mind-blowing lainnya dari gue kasih tahu.